yang pesimis. Karena dia sendiri di interview, waktu itu aku bilang ya udah, uang YouTube buat kamu, uang hasil syuting di TV buat aku. Ternyata YouTube-nya gede banget. Nah akhirnya Nagita yang pertama kali lihat peluangnya. Mereka mulai dari tim 3 orang dan pelan-pelan kontennya tuh growing. Ternyata orang suka nonton kehidupan keluarganya, rafatarnya, momen-momen rumah tangganya. Start out sebagai konten-konten yang relatable dan easy watching lah. Ini gue fast forward lah, dan mayoritas kalian udah tahu ceritanya seberapa Raffi itu bener-bener kerja keras dan mulai dari nol. Tapi itu kalian bisa nonton di YouTube lain. Lanjut ke ceritanya, dari garasi pindah ke kantor, dari 3 orang jadi ratusan orang. Yang paling signifikan itu sebenarnya di tahun 2021. Rans akhirnya diinvestasi sama namanya Grup MTech. Itu sekitar 248 miliar rupiah lewat PT Indonesia Entertainment Group. Ini tuh anak usaha dari PT Surya Cipta Media. Dari investasi itu mereka punya 17% dari Rans. Nah di titik itu aja nilai perusahaannya 1 triliun lebih. Tapi sebenarnya ini tuh bukan soal uang. Karena sebenarnya mereka nggak butuh uang, cash rich banget. Yang paling penting ini validasi dari pemain media besar bahwa Rans itu bukan cuma channel artis. Bahasa kerennya kreator ekonomi yang awalnya cuma monetize engagement, entertainment, kayaknya bisa nih dibisnisin ke bisnis-bisnis real lainnya. Nah, di sini Kaisang masuk jadi komisaris. Sutanto Hartono itu dari MTech ya, jadi executive chairman. Dan kalau kalian buka struktur pemegang saham Rans sekarang, sebenarnya ada satu nama yang lumayan menarik. Doni Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN. Yang sekaligus itu sebenarnya pamannya Nagita Slavina dari jalur keluarga mamanya lah. Tercatatnya sebagai co-founder dan punya 3,4% saham. Nah, dari cerita ini, Rans tuh sebenarnya bukan lagi bisnis keluarga artis biasa. Karena akhirnya dibaliknya ada ekosistem, konglomerat media, figur politik, dan laba-laba bisnis tuh yang lebih gede dan lebih kompleks dibanding yang orang kira. Dan pertanyaannya selalu sama kok, ekosistem yang kuat di atas, apakah cukup nih kelihatan dalam angka-angka bisnis? Karena ini udah bukan sekedar story doang nih. Per gua syuting video ini, gua kan udah bahas